Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Pada episode ke-11 ini, kita akan membahas terkait deteksi dini kanker anak bersama dengan Dr. Sony Wicaksono, spesialis anak, dan juga saya Baruna. Selamat datang, dokter. Ya, makasih Mas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Sebelum kita membahas tentang deteksi dini, sebelumnya bisa atau tidak dokter membahas tentang kanker itu apa sih dokter? Ya, makasih Mas. Jadi sekalian ini ya, saya mau menyampaikan bahwa di tahun 2024 ini kita punya Hari Kanker Sedunia yang akan berkelanjutan dengan Hari Kanker atau Hari Kanker Anak Sedunia juga. Kebetulan temanya adalah World Cancer Day. World Cancer Day pada tahun ini adalah Close the Care Gap untuk temanya. Jadi secara umum memfokuskan ke penanganan kanker yang lebih komprehensif dan mengharapkan atau meminta sebetulnya ya untuk kepada semua pihak, baik itu pemegang keputusan di Kementerian Kesehatan, di pemerintahan, kemudian bahkan juga di tingkat-tingkat yang di bawahnya, termasuk di tenaga medis, di kita sendiri, bahwa kita juga harus lebih banyak berusaha atau lebih berusaha untuk melayani pasien itu lebih komprehensif dan memfokuskan ke pelayanan yang lebih baik, supaya pelayanan lebih paripurna, kemudian keputusan-keputusan tertentu juga lebih berpihak kepada kelainan kanker itu sendiri. Nah, kalau untuk kanker itu sendiri mungkin sudah banyak yang paham atau sudah banyak yang membaca bahwa kanker itu adalah kalau kita bilang perkembangan dari sel-sel tubuh yang tidak terkendali. Jadi sebetulnya secara alamiah itu semua sel dalam tubuh kita itu punya program kematian yang alamiah. Tetapi sayangnya sel kanker itu tidak punya atau tidak berespon terhadap itu. Jadi dia berkembang terus-menerus, selnya bertambah banyak, kemudian dia mendesak ke jaringan sekitarnya. Bahkan juga kalau sel kanker yang sifatnya ganas, dia punya kemampuan untuk merusak jaringan sekitarnya, bukan hanya mendesak tetapi juga menyebar ke tempat yang lain. Nah, ini yang sebagai penyebab gejala-gejala dari kanker itu sebetulnya adalah sifat infiltrasi atau sifat penyebaran dari kanker itu sendiri. Selnya itu tadi yang menyebar ke organ yang lainnya. Mungkin gitu, Mas. Berarti tidak ada penyebab khusus, dokter? Atau ada kriteria jika terkena hal-hal tertentu itu yang bisa menyebabkan kanker, dokter? Iya, jadi kalau kita bicara penyebab pastinya, kita memang sampai sekarang menyebut kanker itu adalah satu kelainan yang sifatnya multifaktorial. Jadi multi itu banyak, faktorial itu ya faktor penyebabnya juga banyak. Jadi kita tidak bisa menyampaikan ke keluarga penderita atau penderita itu sendiri bahwa penyebab pastinya adalah kelainan di gennya, misalnya. Tidak bisa seperti itu, karena sebetulnya faktor-faktor yang lain itu juga banyak yang berpengaruh, termasuk faktor lingkungan yang kurang menguntungkan seperti polusi udara, polusi di air, bahkan juga itu juga bahan-bahan kimia itu juga menyebabkan salah satu pencetus dari kanker, termasuk sinar ultraviolet, pestisida yang penggunaannya tidak terkendali, kemudian bahan-bahan pewarna, pengawet, makanan yang mungkin di kita juga banyak sekali, bahkan juga infeksi virus tertentu seperti infeksi virus human papillomavirus atau HPV yang diduga menyebabkan kanker mulut rahim, juga termasuk di dalamnya adalah kanker nasofaring ya. Jadi itu bisa berhubungan juga dengan infeksi virus. Nah, yang lain seperti faktor genetik juga bisa berperan, seperti pada kasus retinoblastoma atau kanker pada bola mata di anak-anak, itu juga bisa berhubungan dengan faktor genetik atau sifatnya keturunan. Nah, tapi sebetulnya sebagian besar yang lain juga kita penyebabnya masih belum jelas. Jadi kita masih menyebutnya sebagai kelainan yang sifatnya multifaktorial. Gitu ya, berarti jenis kanker itu sendiri banyak ya, dokter? Tidak hanya kayak tadi contohnya yang kanker pada mata tadi ya, dokter. Itu jenis-jenisnya apa saja, dokter? Iya, jadi kalau jenisnya, Mas, itu kalau pada anak-anak itu ada tumor yang sifat atau kanker yang sifatnya dia tumor padat atau kanker yang sifatnya dari organ yang padat, juga bisa berasal dari organ yang sifatnya hematologi seperti kelainan di darah. Jadi leukemia itu termasuk di dalam kelainan hematologi, kanker hematologi. Sedangkan yang lain, yang tumor yang sifatnya padat bisa kanker bola mata, kemudian kanker pada kelenjar getah bening, kanker pada jaringan tulang, kemudian bisa juga dari jaringan ginjal ya.
atau juga dari jaringan reproduksi yang sifatnya bawaan, itu juga merupakan bagian dari tumor padat atau tumor solid. Gitu, Mas. Ya, berarti sudah banyak sekali ya dokter untuk yang terkena itu dan tidak memandang usia, karena kan kanker anak juga bisa terkena kanker, begitu pula di dewasa. Berarti sekarang ini sudah begitu banyak dokter. Iya. Berapa kira-kira itu dokter? Jadi kasusnya yang terbaru itu kunjungan kita di tahun 2022 kalau nggak salah sampai dengan 2023 itu kita mempunyai kunjungan kurang lebih sekitar ratusan, bahkan mungkin kalau nggak salah sudah mendekati angka ribuan per tahunnya. Jadi kunjungan per tahun itu sudah sampai segitu. Jadi kalau di rata-rata ya mungkin itu tinggal kita membagi menjadi dalam 12, jadi 1 bulan itu kurang lebih kita ya sekitar 100 sampai 200 anak yang kita layani untuk pelayanan kemoterapi khususnya pada kanker pada anak. Nah, jumlah kasus baru ini juga meningkat ya. Akhir-akhir ini dalam waktu 1 minggu ini kami menjumpai ada sekitar 3 sampai 4 kasus leukemia yang baru. Belum termasuk kanker kelenjar getah bening atau kanker yang lain yang kita masih dalam tahap diagnostik. Jadi jumlahnya bisa dikatakan bukannya tambah turun atau bukannya stagnan, tapi semakin meningkat, Mas. Iya, betul. Berarti untuk para mungkin orang tua atau yang ada di lingkungan yang bersama anak-anak, kira-kira untuk mendeteksi anak-anak ini kena kanker atau enggak, itu ada nggak dokter? Iya, jadi gini Mas, kanker itu kan selalu ada gejala awalnya memang pada anak. Ya kita tahu sendiri, anak itu kan menyampaikan keluhan itu kan masih belum bisa detail seperti pada orang dewasa ya. Jadi gejala-gejala umum pada kanker itu terkait dengan gejala dari kankernya itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya kalau leukemia itu kan kanker yang berasal dari jaringan atau dari organ hematologi. Jadi leukemia sendiri adalah kanker yang berasal dari sel darah putih yang pertumbuhannya tidak terkendali. Nah, sel darah putih ini di sumsum tulang, dia bisa mengganggu produksi atau mengganggu fungsi perkembangan dari sistem darah yang lain. Jadi bisa mengganggu produksi dari sel darah merah, termasuk juga sel trombosit. Bahkan sel darah putihnya yang normal sendiri juga bisa terganggu fungsinya. Jadi kalau misalnya sel darah merahnya terganggu fungsinya atau terganggu produksinya, tentunya HB-nya turun, jadi anaknya pucat. Nah, pucat pada anak itu kan kelihatannya anaknya mungkin baik-baik aja, padahal sebetulnya dia kalau dilihat kelihatan pucat, aktivitasnya turun, dia anaknya menjadi lebih lemas, jadi tidak bisa beraktivitas yang lebih berat, terutama di sekolah, ya. Jadi berhubungan dengan jumlah hemoglobin atau sel darah merahnya yang menurun. Nah, sementara kalau trombosit itu kan berhubungan dengan fungsi pembekuan darah. Jadi anak-anak yang terkena leukemia itu bisa juga mengalami kelainan jumlah trombosit sehingga gejalanya adalah perdarahan. Perdarahan karena trombositnya rendah itu bisa jadi berupa lebam, bisa berupa mimisan atau gusi berdarah. Nah, sementara itu karena sel darah putihnya terganggu fungsinya, jadi dia juga rentan terjadi infeksi. Infeksi yang seharusnya ringan itu bisa menjadi berat atau gawat pada anak yang mengalami leukemia. Jadi kalau boleh dibilang leukemia sendiri gejalanya pasti yang jelas adalah bisa terjadi pucat, kemudian demam oleh karena infeksi yang berat, dan juga perdarahan. Dan juga bisa karena sifatnya termasuk kanker ganas, jadinya ya ada penyebaran ke organ yang lain seperti ke kelenjar getah bening. Jadi ada benjolan di lehernya yang tidak membaik meskipun sudah diberikan pengobatan, atau mungkin juga ada pembesaran kelenjar getah bening di misalnya di area lipat paha atau di ketiaknya. Nah, sementara kalau kita bicara tentang tumor padat seperti tumor di jaringan tulang, tumor di bola mata, tumor kelenjar getah bening atau tumor dari jaringan dari ginjal atau jaringan reproduksi, tentunya juga lebih dominan ke arah benjolan yang tidak normal. Jadi sebetulnya benjolan tidak normal itu kan disebut sebagai tumor. Nah, tumor ini ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, yang ganas ini selain dia menimbulkan benjolan, keluhan berupa benjolan, juga bisa sifatnya yang menyebar ke tempat yang lain. Jadi ditemukan misalnya tumornya ada di benjolannya di daerah perut, tapi kok dari foto atau dari pemeriksaan ronsen kok ditemukan ada penyebaran dari tumor misalnya. Jadi itu salah satu karakteristik dari tumor ganas, yaitu dia mampu menyebar ke tempat yang lain. Jadi benjolan-benjolan di kalau misalnya tumor kanker tulang ya, mungkin benjolan di tulang paha, di tulang panjang itu ada benjolan yang tidak normal, semakin membesar
tidak membaik meskipun sudah diberikan obat yang mungkin obat yang pilihan utama seperti pereda nyeri atau mengurangi bengkak. Nah, khusus untuk kanker pada bola mata atau retinoblastoma itu sebenarnya bisa dideteksi dari pada waktu bayi itu baru lahir. Jadi bayi pada waktu dia kontrol pertama kalinya, itu dokter anak selalu memeriksa kedua bola matanya. Nah, bola mata yang mengalami kanker retinoblastoma itu akan didapatkan ini Mas. Jadi seperti kalau kita melihat mata kucing kalau kena cahaya itu kan dia seperti ada kilatan atau pantulan cahaya ya. Jadi itu adalah gejala utama atau gejala pertama dari kanker bola mata pada anak. Jadi itu adalah gejala utamanya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau para teman sejawat sekalian menemukan gejala itu, jadi segera dirujuk ke dokter spesialis mata atau ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kemudian kalau yang kita bicara tentang kanker kelenjar getah bening ya tentunya ada benjolan di pembesaran kelenjar getah bening di leher yang kita bisa membedakan sebetulnya dari karakteristiknya. Jadi tumor yang ganas itu misalnya ada benjolan di leher, dia sifatnya keras, kemudian membesar dalam waktu yang singkat, jumlahnya bisa lebih dari satu, kemudian dia karena punya punya sifat menginfiltrasi atau mengganggu organ yang lain, dia tidak bisa digerakkan karena dia sudah melekat dengan jaringan sekitarnya, ya, atau mungkin juga disertai dengan gangguan konstitusional yang lain, jadi seperti berat badannya juga ikut turun, anaknya pucat, atau bahkan juga ada nyeri yang tidak tertahankan atau ada nyeri hebat dari benjolannya itu tadi. Mungkin itu Mas untuk gejala awalnya. Biasanya kan dengan ciri-ciri tersebut, dokter, biasanya kayak orang tua atau keluarga yang merawat anak itu kan takut, dokter, nanti anak saya diapakan. Mungkin ada cerita dokter terkait tata laksana pemeriksaannya nanti seperti apa dari anak yang menderita kanker atau yang memiliki potensi atau gejala kanker itu sendiri. Ya, jadi selalu kita menekankan ke pemeriksaan dan tanya jawab untuk riwayatnya. Jadi gejala awal itu kita gali lebih lanjut, apakah anak-anak ini memang mengarah ke kanker atau tidak, apakah gejala-gejala ini mengarah ke kelainan keganasan atau tidak. Nah, pemeriksaan lanjutannya atau kita sebut sebagai pemeriksaan penunjang yang rutin kita periksakan adalah pemeriksaan darah lengkap terlebih dahulu. Jadi kita melihat apakah ada penurunan kadar hemoglobin atau sel darah merahnya, kemudian jumlah trombositnya bagaimana. Ya, kita lihat itu semua termasuk juga dengan jumlah leukosit. Kemudian kita melihat secara manual. Jadi kita meminta bantuan dokter patologi klinik untuk melihat atau mengevaluasi sel darahnya tadi ada masalah atau tidak. Jadi kalau pemeriksaan darah itu kan ada dua Mas. Jadi yang satu secara otomatis, jadi dimasukkan ke mesin keluar printoutnya. Yang kedua adalah pemeriksaan manual dengan mikroskop oleh dokter patologi klinik. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa melanjutkan ke pemeriksaan marker atau petanda tumor yang khusus, misalnya LDH, lipid dehidrogenase ya, atau alfa fetoprotein, atau misalnya beta HCG. Jadi termasuk juga di dalamnya NSA. Nah, itu adalah pemeriksaan khusus untuk mendeteksi kemungkinan adanya kanker yang diperiksa melalui sel darah, melalui pemeriksaan darahnya. Kemudian yang tidak lupa atau tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan dengan radiologi. Jadi foto ronsen, kemudian USG, jadi USG baik itu USG perutnya atau USG di benjolannya atau USG di matanya untuk kanker bola mata. Kemudian bisa juga kita beranjak ke pemeriksaan lebih lanjut lagi seperti CT scan atau MRI. Nah, itu semuanya adalah pemeriksaan yang sangat penting untuk kasus kanker pada anak. Nah, kalau kita mendapatkan adanya benjolan pada anak, kita juga akan memeriksakan selnya. Jadi sel itu diambil sebagian. Jadi kita meminta bantuan ke dokter bedah untuk mengambil sebagian dari jaringan itu tadi, jaringan yang diduga kanker itu tadi, yang kita sebut sebagai biopsi. Nah, biopsi ini sampelnya akan dikirim ke bagian patologi anatomi. Nah, nanti di sana akan dilihat secara dari patologi anatomi akan bisa menilai ini jenis kanker yang apa, ganas atau tidak. Kemudian pemeriksaan khusus seperti imunohistokimia atau yang lainnya nanti akan dikerjakan di bagian patologi anatomi. Berarti dokter, untuk hal tersebut, apakah mungkin untuk
teman-teman atau yang putra-putrinya memiliki kanker itu ada kesempatan atau tidak, dokter? Iya, kita bicara tentang peluang kesembuhan. Iya. Jadi setiap sakit itu selalu ada peluang untuk disembuhkan. Sampai sekarang kita mempunyai angka kesembuhan yang cukup tinggi, artinya kalau kita melihat dari beberapa tahun yang lalu, dari beberapa belas tahun yang lalu, kita sudah cukup kalau boleh dibilang ada perbaikan, kita sudah membaik. Artinya peluang hidupnya juga, peluang kesembuhan itu sudah jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, karena kita sudah mulai berkembang di diagnostiknya, kemudian di tata laksananya. Jadi kita pengobatan untuk kemoterapi, pengobatan untuk pembedahan pada kasus-kasus yang kanker yang pengobatannya juga berkolaborasi dengan bagian bedah dan juga radioterapi, itu semuanya punya peluang untuk sembuh. Dan kalau kita bisa melihat dari sebelum-sebelumnya, terutama yang kita sudah punya angkanya itu adalah pada anak dengan leukemia akut. Jadi kalau kita lihat di mungkin sekitar tahun 2017-2016, dibandingkan dengan sekarang, itu kita sudah punya peluang yang secara nasional itu angkanya adalah sekitar 80% untuk peluang kesembuhannya. Sangat signifikan, Mas. Kalau leukemia limfoblastik akut sangat signifikan. Cuman sayangnya untuk jenis kanker yang lain kita masih belum ada data, tetapi berdasarkan dari data yang mungkin belum dipublikasikan, angkanya semakin meningkat. Jadi insya Allah peluang kesembuhannya tetap ada dan angkanya semakin meningkat. Ya, berarti ada tidak, dokter, cara-cara pencegahan supaya teman-teman ini yang sudah sobat sehat, yang sudah memiliki anak, yang takut anaknya terkena kanker ini, ada tidak, dokter, cara-cara pencegahannya? Ya, jadi pencegahan secara umum, pencegahan secara khusus itu selalu ada untuk setiap penyakit. Jadi kalau kita bicara pencegahan secara umum, ya gaya hidup yang sehat, kemudian makan makanan bergizi, makanan yang seimbang, aktivitas fisik yang baik, jadi olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, pola makan yang baik, jadi pola makan yang bergizi, tidak hanya dari kita bicara tentang kenyang atau enggak, tapi kualitasnya bagaimana, berpengawet atau tidak, penggunaan pestisida di lingkungan juga seperti apa, itu juga harus mulai diperhatikan. Nah, kalau untuk yang seperti imunisasi mengenai yang berhubungan dengan virus human papilloma tadi yang bisa berhubungan dengan kanker mulut rahim, itu sudah ada. Jadi itu adalah salah satu upaya pencegahan khusus untuk kanker mulut rahim, itu sudah ada. Jadi secara umum memang ya hampir sama dengan kesakitan yang lain. Jadi menjaga daya tahan tubuh, mengikuti jadwal imunisasi yang baik, aktivitas fisik yang cukup, ya itu semua adalah bagian dari gaya hidup sehat yang bisa mencegah terjadinya kanker pada anak. Dan yang memang masih belum berkembang adalah screening genetik. Jadi kita masih belum punya fasilitas untuk itu, sayangnya. Jadi sebenarnya screening genetik itu terutama pada kasus retinoblastoma itu kita bisa mendeteksi orang tua itu. Ada di kita, sayangnya masih belum ada untuk screeningnya. Tapi untuk pengobatannya alhamdulillah sudah ada. Sebelum kita usaikan pertemuan kali ini, mungkin dokter mau menyampaikan untuk saudara-saudara kita dari Sobat Sehat sendiri, mereka yang memiliki anak atau mau mencegah anaknya, mungkin dokter mau. Iya, jadi pesan hidup sehat itu selalu yang utama. Jadi hidup sehat, kemudian selalu aware, jadi selalu istilahnya ya, selalu meningkatkan ini ya, kayak kalau boleh dibilang awareness, jadi kesadaran terhadap kesehatan anak itu lebih ditingkatkan, lebih diperbaiki. Jadi misalnya anak kalau sakit kok sudah dikasih obat tidak sembuh-sembuh, segera datang ke dokter, segera dibawa ke pengobatan yang lebih lengkap. Kemudian kalau misalnya ada benjolan yang misalnya awalnya kecil kok tambah besar, jangan menunda-nunda untuk segera dilakukan pemeriksaan minimal ke dokter, ke dokter spesialis anak atau ke fasilitas kesehatan terdekat juga sangat dianjurkan untuk mengetahui apakah ini berhubungan dengan kanker atau tidak. Kemudian imunisasi harus dilengkapi, kemudian status nutrisi anak, status gizinya. Jadi karena tadi saya sempat membahas tentang berat badan anak yang turun. Jadi kalau
kita lihat di kartu menuju sehat atau kartu KMS-nya kok anaknya kok tiba-tiba dia perkembangannya tidak sesuai, segera datang berobat, segera datang untuk diperiksakan. Jadi segera dilihat normal atau enggak tumbuh kembangnya, itu semua harus dilakukan. Kemudian kalau ada benjolan-benjolan yang tidak normal, baik itu di daerah leher, di bola mata atau di bagian tubuh yang lain, jangan ragu-ragu untuk segera memeriksakan anaknya ke fasilitas kesehatan atau ke dokter spesialis anak terdekat. Berarti semuanya itu bisa selama kita mau mencoba ya, dokter? Ya, jadi semua itu bisa terdeteksi secara terdeteksi dini. Itu yang penting adalah kita lebih kalau boleh dibilang lebih sensitif dengan keluhan pada anak. Jadi jangan menyepelekan keluhan pada anak, misalnya kok ada sakit, ada benjolan, kok kelihatan anaknya dari laporan gurunya kok lihat kecurigaan itu. Iya, kecurigaan itu kok anaknya kelihatan lebih lemes, nggak bisa ikut olahraga, kok anaknya gampang capek misalnya. Itu yang kita harus kemungkinan segera. Ya dokter, karena mungkin ada kemungkinan yang sehingga kita harus segera mengecekkan anaknya itu kenapa gitu. Iya, betul. Jadi yang namanya deteksi dini itu kan ya kita mendeteksi secara awal, mendeteksi sesegera mungkin ada masalah apa dengan anak. Gitu. Baik, Dokter Sony, terima kasih sudah sharing bersama kita, bersama Sobat Sehat sekalian. Semoga di pertemuan saat ini bisa mencerahkan kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Baruna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.